Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sebelum memulai mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini yaitu tentang salat. Ibu berharap dengan materi ini kalian dapat satu, menjelaskan pengertian salat. Dua, menjelaskan syarat wajib salat. Tiga, menjelaskan syarat sah salat. Tentang pengertian salat. Apa itu salat? Apa arti salat? Salat dalam bahasa Arab artinya doa. Sedangkan menurut istilah, salat ialah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Jadi salat ialah ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Apa hukum salat fardu? Hukum salat fardu adalah wajib atas individu yang mukallaf. Nah, setelah kita mengetahui pengertian salat, barulah kita masuk ke dalam syarat wajib dan syarat sah salat. Sebelum Ibu menyebutkan yang mana saja syarat wajib dan syarat sah salat, maka kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan syarat wajib. Apa sih syarat sah itu? Apa artinya? Jadi syarat wajib adalah hal-hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan salat. Ibu ulangi, syarat wajib ialah hal-hal yang membuat seseorang menjadi wajib untuk melakukan salat. Nah, itu syarat wajib. Lanjut menjadi syarat sah. Apa syarat sah itu? Syarat sah ialah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum seseorang melakukan salat agar ibadahnya sah. Ya, jadi hal-hal yang harus kalian penuhi untuk melakukan salat agar salat kita itu sah. Ya. Nah, syarat wajib. Yang termasuk syarat wajibnya salat itu apa? Yang pertama yaitu balik. Yang kedua beragama Islam. Yang ketiga berakal. Yang keempat suci. Untuk memudahkan kalian untuk menghafal, memudahkan kalian untuk mengingat, maka Ibu singkat menjadi bias. Balik, Islam, berakal, dan suci. Balik. Yang mana dikatakan balik? Balik. Sudah balik. Nah, balik itu maksudnya sudah cukup umur untuk melakukan segala sesuatu yang sifatnya wajib. Nah, tanda-tanda orang balik itu yang mana? Balik. Tanda-tanda balik bagi perempuan dan tanda-tanda balik bagi laki-laki. Nah, tanda-tanda balik bagi lelaki, yang pertama ihtilam atau mimpi basah. Yang kedua, tumbuh rambut bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, tumbuh jakun. Dan yang keempat, cukup umur. Atau biasanya di umur 15 tahun. Dan juga biasanya ada perubahan suara bagi laki-laki.
Oke, lanjut di tanda balik bagi perempuan. Yang mana tanda balik bagi perempuan? Perempuan dikatakan sudah balik apabila ia sudah haid atau datang bulan. Ya. Yang kedua, tumbuh rambut di bagian tubuh tertentu. Dan yang ketiga, cukup umur. Biasanya di usia 15 tahun. Nah, Islam. Yang mana Islam? Yaitu Islam apabila dia beragama Islam, maka dia wajib untuk melakukan salat. Jadi Islam wajib untuk melakukan salat. Apabila dia bukan Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan salat. Begitupun yang murtad, yang keluar dari agama Islam, maka dia tidak diwajibkan untuk salat. Bagi Muslim yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, wajib untuk melakukan salat. Yang ketiga, berakal. Berakal itu yang bagaimana? Berakal itu maksudnya yang pikirannya waras dan boleh atau bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah, apabila dia sudah berakal, waras, bisa membedakan baik dan buruk, maka dia diwajibkan untuk sholat. Akan tidak wajib sholat apabila seseorang dilahirkan dengan tidak sempurna akalnya. Itu contohnya seperti gila, cacat otak, ataupun koma. Maka itu tidak diwajibkan untuk sholat. Suci. Yang keempat, suci. Suci itu bersih. Suci bersih dari haid dan nifas bagi perempuan. Jadi apabila perempuan dia haid atau ibu wanita yang baru habis melahirkan atau dalam masa nifas, maka dia tidak diwajibkan untuk sholat. Diwajibkan sholat sampai dia membersihkan hadas atau mandi wajib. Apabila dia sudah selesai mandi wajib, maka dia akan diwajibkan untuk kembali untuk melakukan sholat. Nah, berikutnya menjadi syarat sah salat. Yang mana syarat sah salat? Yang pertama, yakin masuk waktu salat. Berarti kalau masuk waktu salat, sah salatnya. Tapi kalau bukan waktu salat, lantas kita salat, berarti salat kita tidak sah. Yang kedua, suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Ya, kalau kayak kita tidak suci dari hadas besar, contohnya kayak lagi haid, otomatis salat kita tidak sah kalau kita salat. Yang ketiga, anggota badan, pakaian, dan tempat untuk kita melakukan salat harus bersih dari najis. Ya, anggota badan, pakaian, tempat untuk melakukan salat harus bersih daripada najis. Yang keempat, menutup aurat dengan sempurna. Jadi untuk perempuan jangan sampai kelihatan rambutnya. Karena rambut bagi perempuan itu adalah aurat. Jadi ketika kita salat, kita harus menutup secara sempurna seluruh aurat kita. Yang kelima, menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau membelakangi kiblat, otomatis salat kita tidak sah. Ya. Nah, perkara-perkara yang membatalkan salat. Ada hal-hal yang membatalkan salat. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun salat. Ya, ada beberapa rukun salat yang wajib untuk dilaksanakan. Jadi apabila kita tinggalkan salah satunya, maka itu membatalkan salat. Yang kedua, berbicara dengan sengaja. Ya, anak-anakku, kalau sementara sholat jangan berbicara. Karena kalau kalian berbicara dengan sengaja, maka sholat kalian batal.
Yang ketiga, berhadas kecil dan berhadas besar. Contohnya, kalau sementara sholat tiba-tiba buang angin atau kentut, maka sholat itu batal. Harus ambil air wudhu dulu, baru kembali melaksanakan sholat. Yang keempat, begitupun terkena najis pada pakaian dan badan. Yang kelima, terbuka aurat dengan sengaja. Yang keenam, ketawa mengeluarkan suara. Yang ketujuh, merubah niat. Yang kedelapan, makan dan minum dengan sengaja. Yang kesembilan, bergerak 3 kali berturut-turut. Ya anak-anak, jadi kalau kita bergerak 3 kali berturut-turut, maka itu membatalkan sholat. Sedangkan bergerak 3 kali berturut-turut membatalkan sholat, apalagi yang bermain. Otomatis sholat kalian batal anak-anak. Yang ke-10, berpaling dada dari arah kiblat. Yang pertama menghadap kiblat, tiba-tiba berbalik kanan. Maka sholat itu batal. Yang ke-11 yaitu murtad atau keluar dari agama Islam. Otomatis sholatnya batal. Jadi anak-anak, itu saja perkara-perkara yang membatalkan sholat dan masih ada banyak-banyak hal. Sebagian diantaranya hal-hal yang membatalkan sholat. Baiklah anak-anak, dari sekian materi yang telah Ibu sampaikan, Baiklah anak-anak, setelah Ibu menyampaikan materi selanjutnya, silahkan lihat pada tugas yang telah Ibu sediakan. Jadi tugas, silahkan kalian menjawab pertanyaan yang telah Ibu tampilkan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan salat? Yang kedua, tuliskan syarat wajib salat. Yang ketiga, tuliskan syarat sah salat. Baiklah anak-anak, demikian hal-hal yang berkaitan dengan salat. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.